tajam gitu ya. Kalau misalnya N1 0,5, N2-nya 1 bentuknya seperti ini, kemudian ini seperti ini, nah ini ya bentuknya. Ya ini yang semua ini bisa disimulasikan dengan menggunakan Demater. Jadi tidak cuma bola ya, tidak cuma ini ya. Nah Demater sendiri ini punya eh, beberapa file ya, jadi ya beberapa file ya. Yang pertama ini adalah yang namanya paling ini adalah control parent. Jadi sesuai namanya ya. Ini adalah kontrol induknya. Jadi kontrol induknya. Jadi yang pertama kalau kalian mau melakukan simulasi, cek dulu ini kontrol parentnya. Apa isinya? Jadi ini sambil ini kalian bisa baca sambil baca di tutorialnya. Kita buka saja di sini ya yang namanya kontrol parent ini seperti ini. Jadi yang ini masih belum dalam bentuk GUI ya, graphical user interface, masih dalam bentuk GUI, user interface. Jadi kalau sama aja sebenarnya ininya. Nah, ini adalah kontrol induk. Jadi yang pertama itu di sini sudah diberikan nama di atasnya kopling, kemudian ini one atau two way, kemudian ada surface injection-nya, ya. Kemudian ada dent atau trim, ya. Nah, kalau misalnya ini apa seperti kopling ini ya, yang satu artinya tidak aktif, jadi kita nggak pakai kopling, jadi cuma pakai dem, ya. Berarti satu kalau kita nggak mau aktifkan ya. Kemudian ini yang ini satu atau dua way tadi ya, one atau two way kopling. Ini kalau ini aktif, baru berlaku ini. Ya, jadi ini kalau ini nggak aktif ya ini nggak ada pengaruh ya. Tapi nilainya itu kalau satu berarti one way, kalau dua berarti two way. Ya kalau mau two way ya dia ganti jadi dua gitu. Tapi kalau one way jadi satu gitu ya. Nah ini surface injection, jadi kita memasukkan partikelnya dari mana? Jadi misalnya Grider, katakanlah ya, bisa masukkan dari mana saja berarti partikel ya. Bisa dari atas, ditumpahkan ke bawah ya. Bisa juga dari bawah ke atas, memasukkan partikelnya. Nah, kalau yang ini namanya inlet, kalau sesuai namanya inlet, tapi ini outlet, ya. Maka ini yang injeksi yang inlet itu, ini nilainya 0, berarti yang ini dari bawah, dan inlet. Kalau nilai 1 dia dari outlet, ada partikel. Jadi ini partikel injection ini ya. Partikel injection. Di permukaan mana dia masuk? Di inlet atau di outlet. Jadi kalau yang 0 itu dari inlet, kalau 1 outlet itu ada di tutorial juga, kalau nggak salah ini saya sudah jelasin juga. Dan kita coba lihat. Nah ini dia. Jadi phase muka di mana partikel diinjeksikan ke domain komputasi, 0 injeksi dari inlet, 1 injeksi dari outlet. Itu aja ya, jadi angka-angkanya sudah dijelaskan juga ya. Kemudian ini kalau ini wet atau dry, kita mau partikel itu basah. Jadi partikel basah itu ya, seperti lumpur gitu ya. Di partikel ada lapisan air di atas atau lapisan apalah. Kalau di farmasi itu ada alkoholnya, bersihkan kristal-kristal buat obat. Nah itu, nah, ini basah. Tapi ada juga itu kering. Jadi kalau basah, ininya 0. Jadi wet itu duluan disebut tuh berarti yang basah itu 0. Berarti aktif 0 apa wetnya. Kalau 1 berarti yang basahnya nggak aktif, jadi yang kering. Nah yang ini mixing. Mixing itu ya itu tadi ya kalau partikel itu bisa bercampur. Pertama untuk Mas Ipung ini apakah mau dilihat bagaimana proses pencampurnya, ini bercampurnya lebih bagus atau enggak itu. Yang namanya mixing kan gini kan. Nah, gini lah ya bercampur banyak gitu ya. Kadang ini bercampur lah seperti kalian mengaduk pasir semen.
Nah, dicampur sama air kan dia jadi ini ya. Yang kalau nggak diaduk kan nggak akan bercampur. Ya. Nah, ini makanya itu nanti pasti pengaruh bentuk sudut juga pengaruh terhadap mixingnya. Nah ini mixing ini bisa kalau mau dianalisa atau enggak. Kalau mixingnya nggak mau dilibatin, kita nggak menganalisa mixingnya, ya ini satu. Tapi kita ingin juga menganalisa mixing, ini nilainya nol. Nanti ada data mixing keluar. Kalau ini nilainya adalah nol. Jadi kalau ini nilainya nol, nanti ada data mixing itu akan keluar. Ya, ini ya. Eh, oh ini belum ini ya. Ini belum yang ini ya, yang ini belum ya. Sorry, masih udah kelewat. Yang ini den atau stream ya. Kalau den itu nol, stream itu satu. Jadi gini, ini kan buka indeks ya, bentuk lingkaran katakanlah ya. Ya buat bentuk lingkaran ya, gitu ya. Dari ini biasanya ada mesh ya. Mesh, ini kan kita buat mesh permukaan ya, karena kita ada mesh permukaan gitu ya, permukaan inletnya ya. Yang namanya den, dia tidak melihat mesh. Dia misalnya dia punya partikel, itu jarak partikel itu sangat kapal, jadi dekat-dekat sekali gitu. Nah, jadi masuknya itu partikel itu langsung rapat itu masuk. Nah, kalau yang ini nilainya satu, berarti kita pakai kering. Kering itu saya mengadopsi dari ANSYS. Dia pakai DPM, dia pakai stream, tapi dia nggak punya apa. Dan, nah kalau pakai ANSYS, stream itu artinya partikel itu sama dengan centroid mesh-nya. Ini satu partikel, taruhnya di sini. Di titik tengah ini satu partikel tergantung jumlah dari mesh. Ini partikel, jadi nggak padat. Tuh ya, ini nggak padat. Itu tergantung dari jumlah mesh-nya. Itu namanya den atau stream. Stream itu mengikuti mesh-nya fluida. Kalau den itu dia tidak mengikuti mesh-nya ya, atau mesh inlet ya. Itu ya. Kemudian tadi sudah wet ya, wet atau dry, partikel basah itu nol ya. Kalau mau dilibatin partikel itu adalah basah, tapi kalau kering itu partikelnya kita buat angkanya jadi satu. Kemudian mixing ini bisa kita mengevaluasi mixing index. Ini penting untuk beberapa alat, apakah pencampuran itu bagus atau enggak. Biasanya kalau enggak pakai blender ditiup udara, jadi bercampur partikelnya. Nol aktif, satu tidak aktif ya. Nah ilmu PIN ini kode khusus kalau misalnya ada dinding yang bergerak. Dinding yang bergerak misalnya tadi sudut ya. Ini ya dinding. Ini kan dinding kalau di ini kita dalam dam ini adalah dinding. Nah ini dindingnya diam ya. Yang bergerak dindingnya adalah yang poros sama sudutnya ini. Nah itu namanya moving wall. Ini moving wall, ini peak wall. Jadi dindingnya diam, ini dinding yang bergerak karena dia berputar. Atau kalau misalnya ada bisa translasi juga, selain rotasi bisa juga translasi, tapi dalam hal ini dia cuma gerak rotasi aja. Ya. Ini apa namanya untuk mana tadi? Nah ini ya. Nah ini moving itu kalau misalnya di dalam alat kita yang mau kita simulasikan ada dinding bergerak. Kalau ada dinding bergerak, di nolin, ada impeller atau apa gitu ya. Tapi kalau nggak ada, berarti nggak ada dinding bergerak. Misalnya kasusnya Mas Gali sama Mas Lutfi kan nggak ada dinding bergerak ya. Maka ini tidak aktifin, jadi nggak ada dinding bergerak tidak aktif, jadi buat satu ya. Nah yang intermittent ini melihat dari ininya, kalau dia aktif maka ini aktif. Tapi kalau ini nggak aktif ya semua ini nggak aktif. Ya, intermittent itu gini ya. Jadi kalau misalnya kita mau bagus pencampurannya, muternya begini, kemudian diam, muter lagi, diam berapa detik, misalnya muternya 1 detik, diam 1 detik, muter lagi, diam, atau muter 1 detik, dibalik arahnya 1 detik, 1 detik,
1 detik. Setelah itu namanya intermittent. Jadi nama pergantian arah gerakannya. Jadi kalau ini aktif, kalau intermittennya aktif tinggal dinolin, tapi kalau nggak aktif berarti dia muternya cuma satu terus ke arah satu yang sama terus. Muternya begini terus. Jadi nggak ada diam, nggak ada balik, nggak ada berbalik, nggak ada diam. Itu namanya intermittent. Ini kalau misalnya mau diaktifkan dinolin. Nah ini interval waktunya. Ini dalam second, saya lupa ini nulisnya dalam second ya. Interval waktu ini interval waktu intermittennya dalam detik biasanya sama. Misalnya ini bergeraknya 1 detik, dibalik 1 detik, atau bergerak ini 2 detik, dibalik juga 2 detik, atau 5 detik, 5 detik juga. Gitu. Ya. Atau kalau di tempat itu biasanya satu aja putaran, nggak berbalik. Nah, kalau satu aja berarti nanti intermittennya nggak usah diaktifin, ya, disatuin aja. Ya. Ini khusus untuk yang ada sudu di dalamnya. Nah ini untuk packing. Packing itu artinya ya ini nanti ya untuk memasukkan nilainya nanti ada di sini di file yang lain. Jadi di particle prop ya. Ini jadi ini angular velocity-nya, rotasinya di sini. Yang ini kecepatan sudut yang keduanya. Itu kalau dia diam tinggal dibuat nol aja semua. Tapi kalau dia di dalam arah yang berkebalikan, kalau ini 5,1 arah sumbu gini kan. Jadi kalau ini muternya begini, katakanlah ini sumbu jetnya, berarti dia bergerak kecepatan sudutnya dalam arah sumbu jet ya. Jadi sesuai aturan tangan kanan. Jadi kalau ini berarti dia begini lah ya, ini X ya. Dia muternya gini ya kayak tadi ya. Yang tadi kan begini ya, sumbunya ya. Jadi muternya begini. Nah kalau mau ada intermittent, tinggal ini diarahkan sebaliknya, yang min 5,1. Jadi nanti muternya ke sini, dia balik lagi berapa detik, balik lagi. Ngaturnya di sini. Ya, yang tadi cuma kontrol aja. Kalau untuk mengatur-ngaturnya nanti ada di file lain. Ya, jadi yang ininya untuk mengaturnya ada di sini. Nanti kita akan sampai ke sana ya. Oke, kita kembali ke ini tadi ya. Oke, ya. Nah ini sudah jelas ya. Jadi untuk intermittent ini sekedar ini bahwa ini nanti itunya bolak-balik atau enggak, gitu. Itu ngaturnya di file lain. Ya. Nah ini ada yang packing. Jadi gini, untuk kasusnya, nah kalau dia punya ya, hukumnya ya, biasanya ada penghapus ya. Nggak tahu ini pada kemana penghapus. Susah pakai air ya. Bagaimana? Atau di untuk packing yang baris ketiga ini 4. Jadi packing itu adalah kita tadinya pasti ininya kosong, kita masukkan partikelnya kan. Ada banyak macam cara, tapi saya buat dalam 2 bentuk cara. Artinya gini, kalau prosesnya batch, itu punya meskipun itu pasti batch. Ya. Dia masukkan partikelnya, dia ngumpul di dalam, selesai, tinggal diproses, ya kan? Jadi partikelnya di dalam, biasanya dia nggak keluar kecuali setelah selesai, baru keluar. Nah, kalau kasusnya untuk yang bisa masuk dari, atau kalau ada elbow begini ya, dia masuk, itu keluar. Artinya partikel itu dia tidak selamanya ada di dalam ini, dia bisa masuk bisa keluar. Ya, nah kalau misalnya packing ini adalah metode untuk memasukkan partikel dulu. Jadi prosesnya gini. Jadi kita di dalam kopling atau di dalam CLD itu biasanya
langkah pertama itu adalah packing. Kalau ini apa namanya si ya untuk komplainnya. Langkah pertama adalah packing ini oleh Den. Langkah kedua adalah inisialisasi. Inisialisasi ini oleh kedua aksis ya. Kemudian baru yang ketiga kita running. Jadi ada tiga proses ini oleh CFD dan di dua-duanya running bareng. Nah, ini packing ini adalah dulu. Dan jadi bagaimana? Apakah kita mau pakai dem apa namanya masukkan ini bed proses bed atau mau proses ini kalau namanya kita sebut saja continue. Ya, kalau ini bed, kalau ini continue, gitu ya. Nah, kalau kita bilang ini mau memulai, itu kita aktifkan nol ya. Jadi bisa dibaca juga di situ kan ada keterangannya. Sudah dapat ya filenya kan? Ininya ya. Packing ini untuk proses bed biasanya sejumlah partikel dimasukkan dan didiamkan sampai ini proses ini yang disebut packing. Jadi angka 0 menyatakan packing diaktifkan dan angka 1 berarti packing tidak diaktifkan. Ini biasanya proses bed. Nah, tapi kalau untuk proses continue, packingnya kita cuma sampai di sini aja. Terus dia ke sini, jadi packingnya dari sini terus. Dia jalan terus. Ya, jadi tidak menunggu sampai dia lakukan, packingnya cukup sekali. Jadi nggak mau. Ya. Padahal ini kan packing harus turunin dulu ya. Cepat dulu lah pastikan. Jadi packing itu nanti kita akan lebih jelas kalau kita akan coba di dalam ini ya. Sementara terima dulu aja bahwa packing itu adalah proses untuk apa namanya memasukkan partikel ke dalam reaktornya atau ke dalam pipa tes raya namanya. Jadi dua-duanya akan dipakai oleh batch maupun oleh continue. Tapi dengan cara yang berbeda. Cara berbedanya gimana? Dilihat dari nilai yang keduanya ini. Metode packingnya. Kalau metode packingnya kita pilih 2, berarti dia semua langsung dimasukkan. Jadi contohnya kita akan berikan contoh yang mana bagusnya. Bagusnya saya terangin langsung ini sama contoh atau terangin dulu semua baru contoh terakhir. Contoh itu. Sama contoh. Berarti saya harus sini dulu apa? Karena tadi saya buat ini supaya kalian coba. Makanya saya ini, tapi nggak apa-apa ya. Jadi gini aja. Kita ini jadi mungkin tidak dengan cara seperti tutorial ya biar lebih enak ya. Jadi kita ikutin aja apa yang bisa lakukan gitu ya. Jadi ini adalah file kita ini ya, file yang dibutuhkan untuk melaksanakan DEM. Jadi tentu DEM itu harus punya mesh dinding tadi. Ini berlawanan dengan fluida dia mesh di dinding. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah kita membuat mesh dinding. Bagaimana cara membuat mesh dinding? Yang pertama adalah membuat gambar dulu mau apa yang mau kita simulasikan itu ya. Jadi kita mau simulasikan apa ya. Jadi saya gambarnya pakai Space Claim, tapi kalau kalian lebih familiar pakai SolidWorks itu nanti bisa di export ke Space Claim karena nanti mesh-nya kita dari Space Claim aja. Menurut saya sih paling bagus, paling simpel mesh-nya yang dari Ansys Fluent. Ya. Nah, yang pertama tentu kita gambar dulu ya, dan soal gambar tentu saya nggak perlu jelaskan, kalian pasti lebih familiar ya. Udah dapat gambar teknik dulu ya, ke software dulu ya. Pakai SolidWorks dulu. Hah? Pakai Inventor. Oh ya, saya ada istilah jadi mau pakai apa? Ini saya gambarnya pakai SolidWorks gini ya. Ini gambarnya, maaf saya pakai Space Claim gini ya. Jadi yang ini ada impellernya ya, ada stationary-nya. Nah ini
Nah, untuk apa mengambil ini karena software saya ini belum ini apa membuat mesh dinding karena seharusnya kan dalam include ya kalau dalam ANSYS Rocky, kalau ANSYS apa satu lagi itu Edem ya. Kemudian Altair itu ya, Edem itu mereka bisa satu paket di dalam itu ada untuk gambar juga. Tapi kalau ini saya nggak bisa lah ngerjain sendiri, saya semua sendirian. Nanti saya mau minta bantuan teman untuk bagaimana membuat mesh dinding. Nah, kita terpaksa mengandalkan software lain untuk membuat meshnya ya. Nah, tentu yang pertama ini ya kita gambar ini saya ini dulu ya, seolah kita pisahkan dulu antara ini ya. Ini saya pisahkan dulu. Ini, nah ini ya. Jadi ada dua ini ya. Ada dua body ya. Ini di body semua ya, body dinding semua. Kemudian ini ada body yang bagian sudunya ini ya. Nah untuk membuat meshnya ini seperti kita membuat ANSYS ya, seperti kita membuat ini. Jadi yang kita ini karena kita mau pakai ANSYS nanti ANSYS Fluent, maka yang kita lihat itu adalah Frida-nya ya, Frida-nya kan, mana ANSYS pakai CFD. Tapi jangan salah, yang kita mau tuh mesh dinding ya. Cuma kita terpaksa minta bantuan anti fluent karena software saya belum bisa membuat meshnya sendiri. Ya, nah ini kan ada dua body satu ini ya, kemudian ada sudunya ya. Nah ini tinggal kalau kita mau membuat satu body ini tinggal kurangi ini sama ini kan ya kan? Jadi tinggal dikurangi ya combine aja ya yang ini dengan yang ini ya. Jadilah dia satu body yang ini hasilnya ini tinggal dihapus saja ya, delete ya. Jadi yang ini jadi satu body ya. Kalian lihat ini yang stasioner ini adalah ini yang volumenya ini dikurangi volume ini gitu ya. Jadi kalau mau lihat frame-nya ini ya, kalian bisa lihat dalam bentuk frame ini, wireframe-nya ini ya. Kira-kira seperti inilah ya. Jadi dia eh, apa nama volumenya itu volume benda keseluruhannya dikurangi volume ini ya apa eh, ini ya. Nah itu ya. Nah kemudian kita kan ini kan nggak perlu diaktifkan ya karena kita body ini aja yang kita mau mesh. Jadi ini kalau mau nggak diaktifkan ya kalau di apa di space claim kan ini nggak mau kita aktifkan ini suppress saja, suppress ya. Kalau kita mau aktifkan tinggal ini, ya, karena kalau nggak diaktifkan ini ada tanda bulatan ini. Artinya waktu nge-mesh ini nggak ikut aktif benda ini. Jadi gambarnya banyak-banyak monggo aja, tapi yang kalau kita kasih tanda ini dia tidak akan ikut di mesh gitu ya. Jadi cukup yang ini stationary ya. Nah ini, nah kemudian saya nggak tahu kalau di dalam realnya masukin partikelnya dari mana. Apakah dia punya cup casing dibuka baru dimasukin atau dari samping? Di atasnya dulu gitu. Ada bulatan. Ada bulatan. Oh ya, nggak masalah. Karena dari manapun partikel bisa masuk ya. Iya. Jadi untuk memudahkan partikel masuk ya, kita nanti kan buat nama nih ya, nama ini ya, nama ininya ya. Ini kita buat ada dinding. Dinding itu yang ini. Nah ini satu dibuat terpisah. Nah ini ya, yang ini wall satu ya. Ini saya asumsikan masuknya partikel dari sini. Jadi kita masukkannya dari samping. Ya, dari samping yang ini ya kan kita buat pisah. Yang ini adalah dinding keseluruhan ini, tapi di luar ini ya tidak include ini. Yang ini cuma wall satu. Nah jangan lupa dinding ini juga kita harus namain ya. Kita harus namain juga. Nah, dinding ini namanya adalah katakanlah impeller aja ya, atau apa ya? Kalau istilah ininya ya, screw ya terserah mau namanya ini ya. Kita udah namain. Nah kalau sudah baru kita mesh ya. Kita mesh ya. Kita save dulu. Nah, mesh-nya itu makanya saya sarankan dari sini karena ini paling gampang mesh-nya. Kita nge-mesh-nya pakai ini. Watertight geometry workflow. Ini apa
Satu aja, kalau yang simpel aja ya, kita nyoba dulu ya, satu-satu. Oke, ya, ya dengan keterbatasan yang ada ya. Ya, setelah kita membuat nama ya, ya, ini yang penting ada satu dinding, satu surface yang tadi yang di kontrol varian itu kan ada surface buat injeksi partikel, harus ada satu ya di dalam ini. Kita ambil yang ini ya surface-nya, jadi namanya kita bedain wall satu ya. Maka kita akan coba mesh dengan cara ini ya, cara dengan menggunakan apa, watertight tadi ya, jadi tinggal langsung saja. Jadi kita bisa lihat ini ya, ini bodinya ya. Ini kalau mau lihat dalamnya, ini kalian bisa lihat di clipping plane-nya, diaktifin ya, di jet aja ya. Nah ini ya, nah itu ya. Seperti inilah ya, dalamnya ya. Kalian bisa lihat ya, seperti ini ya. Nah ini detail udah import, itu add local sizing nggak usah ya. Kemudian ini nggak usah generate. Nah ini karena ini ada yang apa liku-likunya ya, karena ada blade segala macam, pasti ini nggak bisa serupa. Tapi kalau yang punya ini nanti cuma pipa aja kan. Ini ini usahakan ini lebih kecil sedikit dari ini nggak masalah, biar seragam. Ya, karena pipa kan gampang. Ya. Kalau ini nggak bisa, ini harus dibuat ini jauh lebih kecil ini supaya dia bisa ngambil mesnya itu, katakanlah ambil 0,75 atau mau di pol juga nggak apa-apa. Ini kita ambil 30 nggak masalah ya. Ini maksimum ukuran selnya. Udah itu aja ya, 0,75 sama 30. Kemudian generate, nanti dia membuat mesh permukaannya dulu. Mesh permukaannya ya. Jadi tujuan kita ini adalah membuat mesh itu depth. Nah, karena kita pakai depth ya, bukan pakai CFD. Tapi kita menggunakan software CFD untuk membuatnya, itu ya. Membuat mesh dindingnya untuk depth. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya mesh dindingnya ya. Ini mesh dinding surface ya. Jadi mesh ini yang akan buat dam ini ya. Kita akan pakai buat dam. Jadi yang CFD kan nggak bisa karena CFD pelidanya kan. Kalau padatannya ini ya buat damnya. Nah ini kemudian ini kita
Ini geometri ini untuk CFD yang ini ya, ini kemudian describe, kemudian update. Ini wall ya, dinding ada 3 wall ya. Jadi yang the wall ini yang warnanya berbeda ini ya, yang kuning ini wall, yang sebelah ini yang biru, hijau ya. Kemudian yang wall 1 itu buat tempat partikel kita masuk warna ungu itu ya. Kemudian update boundary yang ini karena kita ini mesh into CFD ya, ini nanti dia juga bilang ini fluida, ya, kita nggak perlu. Ya, ini karena kita modem ini fluid ini ya, diupdate saja. Kemudian mau pakai boundary layer, nah kalau ini perlu boundary layer diaktifin karena nanti faktor gesekan dengan dinding itu sangat besar ya, apalagi kalau pipanya panjang. Ya, itu penting maka kalian pakai boundary layer. Tapi kalau cuma dam nggak usah ya, dinoin aja. Jadi kita nggak pakai boundary layer ya, update. Kemudian kita pakai polyhedra aja. Jadi the matter ini bisa bentuk apa aja meshnya. Mau polyhedra, mau apa triangle, mau hexahedral, mau apapun bisa. No problem, kalian mau pakai polyhedra saja, mau pakai apa silahkan aja. Ya, sudah di handle oleh the matter. Kita akan lihat kontrolnya ini ya, generating, create polyhedra gitu ya. Dia menciptakan mesh. Meshnya ya karena ini CFD dia di dalamnya ya, dalamnya juga ya, nggak cuma permukaan tapi dalamnya juga ya. Tapi agak lama karena ini memang ukurannya lumayan panjang ya. Kemudian ini nah, pastikan ininya bagus meshnya ya. Ininya 0 ya. Tidak ada yang kualitas ortogonalitinya kurang dari 0,1 ya. Pastikan ini 0 ya. Nah, kalau mau lihat ininya seperti inilah meshnya ya. Nah, ini ya. Ya kan makanya nggak seragam dia ya. Nah, ini ada apa lekukan-lekukan yang cukup rumit ya karena ada blade-nya jadi seperti inilah ya. Nah, ini sudah kalau begitu kalian tinggal save saja file write mesh ya. Namanya apa? Kita namain lain ya berbeda dengan yang ini apa namanya bladed mixer aja ya. Namanya kita buat jadi bladed mixer, jadi blended mixer aja. Oke. Ini berarti kita sudah simpan meshnya. Nah, tujuan kita tentu membuat mesh apa di atau mau nyoba juga di situ nanti aja ya. Oh, udah lagi dicoba. Ya, ya, udah dicoba ya. Udah sampai di tahap ini. Sambil supaya ini kalau harus bisa sambil nyoba ya biar lebih ingatannya lebih ini terekam dibanding kita melihat saja ya, sambil nyoba gitu ya. Udah kita tinggal kan aja, disimpan aja dalam file bladed mixer misalnya, terserah mau nama apa saja ya. Ini boleh kalian tutup kalau sudah ininya boleh ditutup ya. Nah jadi nanti kita dapat file bladed mixer ya. Nah langkah pertama waktu kita mau membuat mesh ini kita punya file ini yang semua serba bisa lah. Jadi sebagai jembatan komunikasi, membuat mesh, membuat yang lain-lain. Ini saya buat coding dalam bahasa C ya. Ini kalau mau lihat nih kalian bisa cek sendiri nih codingnya ya. Yang jembatannya nggak saya beri rahasia ya. Yang ininya aja jembatannya deh ya, Bapak ya. Itu kalau kalian butuh ya gampang. Nah, kalau mau ini ya. Nah, untuk membuat ini kita harus compile ini file scene di ANSYS dan kalian harus punya
eh, Microsoft Visual Studio kalau belum di-compile. Tapi kalau misalnya dia compile, kemudian versi ANSYS-nya sama, saya bisa kirim aja nanti ya. Kita buka ANSYS. Jadi bagaimana caranya buka ANSYS dari ini kalian harus ini ya. Dan kalau saya bisa, tapi kalau kalian nggak punya Microsoft Visual Studio ya, saya kirim aja ya. Jadi saya ini dulu ya, harus bukanya dari ini punya Microsoft Visual Studio ini ya. Run as administrator kalau ini command prompt ya, command prompt tapi dari Microsoft Visual Studio. Jadi sebagai administrator ini ya. Nah, ini ya Visual Studio 2019 gitu ya. Nah, kita pergi ke apa? Foldernya ini blended mixer ya, tinggal di D ya, D keluar ya, CD blended mixer ya. Kita jalankan Fluent 3 dimensi double precision. Kita ngejalannya dari situ. Kenapa? Karena kita mau compile libub tadi. Tapi kalau misalnya versi anjingnya sama, saya kirim aja. Dan nggak usah kalian lewati aja fase ini. Nggak perlu ya. Ini buat ini aja. Kita mau uh, ini saya compile. Jadi user define function compile yang paling tadi, yang serba bisa tadi, yang ini. Ini dalam bahasa C tadi. Ini saya compile ya. Kita build. Jadi di compile-nya di dalam ANSYS gitu ya. Nah, kita compile. Nah, ini sudah selesai library-nya. Jadi ini ada perpustakaan yang kita ciptakan ini libub ini. Libub ini di dalam libub ini adalah file compile dari ini. Kalau kalian cek di dalamnya, sumbernya adalah ini sama. Ini sumber compile ya. Ini ya. Nah, ini saya kirim aja. Nggak bisa dikirim langsung ya kalau folder ya. Di zip dulu ya. Iya. Di zip. Oke, saya kirim biar nanti bisa dipakai ya, sambil nyoba ya. Ini saya kirim ke mana tadi? Di blended mixer ya. Ah, ini dia. Yang itu ya. Nah, ini ya, libubnya ya. Nah, itu coba di copy ke apa namanya di unzip ke itu folder yang tadi ya, yang libub ini. Itu bisa dipakai kalau versi ANSYS-nya sama ya. Nah, ini ya. Oke, kita sudah buka ini ya. Ini sudah kita ini ya. Nanti kalau mau lihat apa isinya library yang kita buat tadi, kalian bisa ini saya ini ya. Kalau ini ya, ini udah. Kalau mau lihat apa library-nya, tinggal function manage libub tadi, ketik aja libudf library user defined function ya, di load. Nanti dia akan muncul yang sudah kita compile tadi ya. Nah, ini isinya yang sudah kita compile. Ini bisa menghitung volume partikelnya, kemudian ada untuk mengprint dem dari ANSYS, kemudian kita bisa melihat koordinat partikelnya, kemudian itu untuk STL-nya. Nah, itu untuk STL tadi itu kita mau ngelihat bagaimana dia berputar, sudu itu kita pakai ini. Cuma saya nggak cantumkan di dalam tutorial itu ya. Benar sekali yang mau di ini ya. Tapi nanti lain kesempatan aja. Nah, ini ada main wall, ini untuk peak wall. Jadi ini dinding utama. Dinding utamanya kita akan membuat mesh dinding utama. Kalau ini membuat permukaan mesh untuk inlet. Kalau ini untuk outlet. Kalau ini ada dinding-dinding lain yang diam. Ya, kalau misalnya dinding lain, kalau ada dinding-dinding lain. Kemudian ini kalau ada dindingnya double. Jadi begini, maksudnya double. Kalau di circulating fluid atau di cyclone tahu ya. Ini ya. Di sini ada namanya tupper. Ya, tupper. Jadi ada partikel yang masuk dan dia bisa masuk ke sini. Artinya dinding ini bisa double. Jadi dia dua sisi terpakainya. Kalau ini kan cuma satu sisi partikel di dalam, ya. Jadi nggak ada yang di sini.
Tapi kalau ini dinding ini ada partikel di sini, ada partikel juga di dalam, ada fluida di luar, ada fluida di dalam. Berarti namanya double wall. Ini double wall ya. Nah ini untuk moving wall, jadi yang bergerak. Mungkin moving wallnya ada sudutnya ada banyak. Saya buat batasin saja sampai 5 itu ya. Kalau cuma satu bisa cukup satunya aja yang dipakai. Tapi kalau sampai 5, ada undip itu sampai berapa itu? Terpaksa saya moving wallnya saya banyakin. Pak ini beda-beda ini apa? Oh sudutnya. Kemudian merepotin saya aja bro. Udah saya buatin sampai 5 dia. Udah saya buatin sampai 5 ya. Nah yang ini untuk injeksinya. Jadi kita ini mau injeksi tadi ada 2 ya. Bisa jadi inlet dari bawah atau dari outlet. Jadi ini kalian mau pakai yang mana? Terserah karena itu dari dinding tadi yang dinding injeksi kan dari samping tadi. Mau inlet mau outlet ya terserah mau pakai yang mana saya sama aja. Jadi nggak masalah. Karena nggak ada inlet nggak ada outlet itu ya. Ya nggak ada inlet karena kalau di dalam lidah kan ada inlet ada outlet. Tapi kalau cuma damp packing masukin partikel dia blending ya nggak ada mau inletnya dari sini boleh dari sini boleh dari sini boleh dari mana aja nggak masalah karena itu bed ya. Jadi boleh kalian pakai ini yang mana. Nah ini untuk pertukaran momentumnya, kemudian ini energinya, dan seterusnya. Ini untuk radiasi, untuk ini kalau ini untuk pancisnya ya. Oke, kita akan buat meshnya. Jadi tadi ada dua diagram. Nah, jadi ya, wall, wall itu sama gitu. Ini ya, sudutnya ya. Ini, kalau gambarin seperti ini ya. Ini ya. Ya. Kita mesh ini dulu, bagian luarnya dulu. Tanpa ini ya, tanpa wall satu ya. Jadi, kita membuat meshnya, bagaimana caranya? Caranya, ya, buka dulu tadi file yang sudah kita buat meshnya tadi, blended mixer ini. Ya, oke. Ini udah bisa dibuka di sini, di Ansys, di booknya. Libuknya udah bisa dibuka belum ini? Di load. Cek. Selesai. Buka Ansysnya. Jadi itu belum ya. Ini masih buat mesh. Di solution. Tadi sudah dibuat ini file mesh. Meshnya sudah. Nah ini. Sudah device. Budget function manage. Manage. Remove. Ketika itu sudah disimpan tadi ya, beliau saya. Dulu. Transaksi itu berapa? Sudah diambil ke folder tadi. Oh, udah. Ini. Ya. Dimasukin ke folder lain yang di book ini. Sudah dijualan kita. Oh, sudah diambil. Apa katanya? Oh, ini bukanya di itu ya, apa di pakai jangan benar. Satu sudah baca ya. Tapi bukan jadi kalau bapak dari sini ya. Pulang dulu ya. Dia di Ansysnya di mana? Di C. Ya, di C. Ansys itu mana? Program file. Oke, versi dua-dua ini ya. Kemudian ke keluar mana? Keluar ini. Menampak nanti di setting environment. Environment setting. Tes mana lagi? Ini ya. Nah, jalannya pakai command prompt ya. Saya
Di foldernya di mana? Di dalam ini ya. Ini sini, di mana tadi? Oh, ini namanya ya. Terus ini ya, dikeluarin dulu. Sorry. Ini di mana tadi yang foldernya? Oh, baik tadi ya. Nah, ini foldernya ini ditaruh di mana? Yang tempat orang tadi. Studi C, dua dan bukan juga. Nah, kita buka apa komen programnya yang di enggak ada. Ya, tapi yang developernya ya. Oke, no problem. Nah, klik kanan mana ini? Ini klik kanan dan ini. Nah, coba pergi jadi kecil. Ini sini. Dengan sini seperti itu berarti S2 baru dari S2. Pasti ya. Ada keluar. Sudah di. Coba di London lagi komputer jalan. Bisa di find. Mulai. Apa ada dia? Belum tadi. Udah desa Pak. Belum bukan Ribut ya. Oh, ya makanya jangan ini ya, jangan di buku ini. Jangan ada di buku di dalam buku ya. Ini tidak. Oh, ini karena itu ya kalau kita buka ya. Jadi mana hidupnya? Jadi jangan jalan hidup dalam hidup ya. Nah itu ya. Buka dulu. Berapa ya? Langsung aja. masih eksak kudu lagi. Nah, coba buka hidupnya. Apa? Coba. Ya. Jadi itu ya caranya karena ini versinya sama bisa ya. Karena versi kita sama, tapi kalau versi hasilnya beda belum tentu bisa ya. Ya. Oke, sekarang kita mau membuat mesh juga itu ya, dinding satu tempat masuknya partikel sama itunya apa sudutnya ya. Bagaimana caranya? Kita buka dulu, coba dibuka meshnya. Tadi udah belum? File, read, mesh tadi. Saya udah buka ini mesh yang blended mixer. Udah dibuka di situ ya. Kalau sudah dibuka, jadi saya udah buka blended mixer ya ini. Ini saya bukanya di sini. Udah ya. Kalau mau lihat meshnya di domain display aja. Jadi kita misalnya ada 3 dinding ini ya. Ini mau melihat meshnya ini. Ya. Jadi meshnya bentuknya adalah apa namanya polyhedral ya, polyhedral meshnya ya.
Nah, ini ya. Ini yang tempat ada sudu-sudunya lebih kecil ya. Bisa terlihat ya. Nah, ini ya. Ini. Ya. Oke, kalau sudah eh ini ya, kita akan membuat mesh tadi ya. Langkahnya inisialisasi dulu. Jadi tidak usah diapa-apain, inisialisasi dulu karena Fluent bisa mengprint kalau ini sudah diinisialisasi. Sudah initialization, pakai standar aja, diinisialisasi aja, inisialisasi, diinisialisasi ya. Oke. Nah, waktu nge-mesh, membuat meshnya, pastikan di control variant ini, kita cek dulu control variant. Ya. Kita cek dulu control variant, sesuaikan dengan kasus sekarang ya. Ada sudu berputar di moving ya, dibuka di control variant. Ya. Kita belum ada kopling, memang nggak ada kopling ini ya, cuma dem aja. Partikelnya kering, ya. Kemudian kita dari tadi surface injection tadi yang inlet aja ya, yang 0 itu inlet ya. Kita pakai yang dense, ini dense ya. Jadi yang biar banyak rapat partikelnya ya, rapatnya. Di movingnya mau diaktifin monggo enggak. Karena ini kan belum berputar ya. Kita masih posisi diam. Jadi kalau mau ya nggak apa-apa kalian buat satu. Jadi dia belum berputar. Jadi moving ini ada, tapi dia nggak berputar di sini artinya. Atau bisa jadi ada dua arti. Dia tidak ada. Jadi nggak ada sudu, atau ada sudu tapi dia belum berputar. Ya, ini satu ya. Nah, kita mau ini diaktifkan karena kita eh, mau membuat mesh ini langkah awal dulu pas mau packing. Packingnya 0, kemudian continue-nya 1, ininya erosinya kan kita mau aktifkan nanti setelah mau running. Ya, setelah mau running ini erosi karena mau lihat erosi kenapa dia bisa patah itu ya sudu-sudunya ya nanti hubungannya sama erosi ya. Ini tidak aktif kalau di sini erosi di sini. Nah kalau di sini ada outlet condition. Jadi kalau outlet condition itu begini, terang semua ya. Kalau ini untuk kalau ada pindahan panas, radiasi, pindahan massa, nggak ada semua. Jadi satuin aja semua. Mana nggak ada pindahan panas yang terlibat, nggak ada, radiasi nggak ada, pindahan massa nggak ada. Kalau ini continue kasus fisik pada kita mau melanjutkan atau memulai dari awal ya. Kalau yang ini khusus untuk DEM. Jadi untuk CFD DEM itu nggak pakai. Dan itu untuk DEM. Kemudian ini untuk inisialisasi nanti saya jelasin di yang kedua. Nah ini outlet condition ini ya. Jadi outlet condition itu gini. Yang ini nggak ada outlet. Ya, kalau ada outlet ya udah keluar. Kita tutup semua ya. Kita tutup semua ya. Nah kalau yang punya Mas Lutfi sama Mas Gali itu, tentunya partikel bisa keluar. Ya, jadi kalau misalnya ini tertutup semua, jadi ini outletnya tertutup, ditutup, jadi partikel nggak bisa keluar. Kalau dia open, berarti yang kotak Mas Gali dia harus nol. Nah dia terbuka, jadi boleh keluar. Jadi partikel yang dari sini boleh keluar dari domain. Ya. Nah ini. Nah, apakah kita mau isi ini outletnya karena posisinya tertutup semua ya, aja close saja ya. Erosinya nanti aja ya. Ini adalah time step-nya, yang ini untuk CFD DEM nanti apa namanya kopling. Karena kita belum kopling, jadi nggak usah dilihat dulu. Ini untuk penyimpanan data. Mau dikasih nama apa ini? Terserah, jadi kita kasih aja namanya Bladed aja ya. Nama filenya nanti datanya disimpan dalam nama filenya Bladed namanya. Ininya Bladed aja ya. Jadi sip ya. Jangan lupa ini nol ini penting ya. Dan nanti masuknya sekaligus ya. Jadi sekaligus saja kita. Jadi bukan perlahan-lahan dikit-dikit demi dikit langsung ditumpah partikelnya ya. Bukan ambil centong ini dikit-dikit itu bukan. Jadi sekaligus ya. Jadi yang metode yang kedua. Oke, kalau sudah ya, maka kita kembali ke sini ya. Kita akan membuat mesh dinding.
dinding ini ya, pergi ke boundary condition, kemudian ke wall. Nah, dinding utamanya ini kan, wall ya, dinding luarnya, di luar yang dinding untuk injeksinya ini. Pergi ke sini, ya, wall ini. Nah, ini ambil yang dari libub tadi. Libub tadi ada main wall. Nah, ini ada main wall dinding utama. Jadi, klik. Ya, kalian perhatikan di sini ya. Nanti akan ada file, nambah 3 file. Namanya pick wall centroid, pick wall node, dan satu lagi macmin. Ini nggak ada kan? Ini nggak ada di file kita ini, di blended mixernya. Kalau kalian klik di sini apply, di UD main wall ini di apply, nanti di sini akan muncul file baru. Pick wall, nama macmin. Jamnya segini ya, 11.29 jam sekarang. Dia baru muncul. Coba. Tulisan jangan luar. Aduh, ini. Ada tiga. Ada, muncul. Ya. Nah, ini apa sih? Nah, mungkin kalian ini untuk ngeceknya gampang. Kalian pakai textplot saja dari ini ya. Ini apa sih? Ini pick wall centroid ini apa? Kita bisa lihat dinding yang mana gitu ya. Tinggal dicek aja di textplot kalau dengan takut lupa dinding yang mana ya. Tinggal di file, load data, cari pick wall yang centroid saja. Blended mixer, pick wall yang centroid ini ya. Open aja. Kemudian 3 dimensi, kemudian ini kita buat skaternya, bentuknya bulat atau apa, terserah ya. Yang kecil aja. Nah, ini kalian lihat skater, nah ini. Nah ini, dindingnya. Nah, kok dindingnya begini? Loh kok begini? Kan harusnya semua kan? Ya, harusnya semua kan? Ya, saya ada yang lupa. No problem, saya ada yang lupa. Ya, kita ulangi lagi prosesnya. Saya ada yang lupa. Jadi malah yang tampil malah dindingnya cuma sebagian ya. Cuma bagian sini aja ya. Yang bagian ini nggak ada. Jadi saya lupa. Jadi saya lupa di awal. Nah ini tadi keluarin dulu, nggak apa-apa di apa ancisnya kita keluarin. Nanti dibuka pakai cara yang sama seperti tadi ya. Pakai apa? Pakai command prompt tadi ya. Nah dihapus dulu yang dinding tadi. Ini berarti salah dindingnya ya. Macmin 3 ini dihapus dulu. Tidak ada yang lupa ya. Pick wall, macmin. Dihapus dulu. Di delete saja, delete aja ya. Buka lagi pakai yang itu. Fluent 3 DDP-nya. Fluent 3 DDP dibuka baru ya. Kemudian di loading lagi di library-nya tadi ya. Di loading library-nya user define function manage libubnya tadi di loading lagi. Di load lagi ya, ini ya. Sudah. Kemudian buka lagi file read mesh tadi. Yang blended mixer. Jadi saya ada yang kelupaan. Ini saya mau ceritakan apa yang saya lupa tadi. Bukan lagi ya blended. Tadi yang visualnya dihapus ya. Yang tadi yang barusan dihasilkan 3 file tadi sama macmin. Lupanya di mana? Ini saya ada satu proses yang penting yang lupa. Jadi begini. Di dalam DEM, nah, ini kan koordinat dari ansisnya. Ada F minimum, ada F maksimum. Untuk DEM dan untuk nanti juga dengan CFD, ya, ini kita tidak ada nilai negatif. Jadi mulainya dari 0 semua. Jadi titik terbawah. Jadi misalnya di sini kubu F di Z-nya. Maka di sini yang paling minimum X-nya 0 di sini, berarti itu positif semua ya. Y-nya positif semua ke sini, Z-nya positif semua ke sini. Jadi ini harus dinolin dulu semua. Kalau enggak tadi, resikonya dinding tadi enggak sempurna. Ya, jadi kita nolin dulu. Bagaimana caranya? Caranya gampang. Ke sini domain, transform, translate. Kita mau mengenolin yang ini, minimumnya, supaya nggak ada negatif. Tinggal di
Sini di copy aja yang positifnya ke sini. Ctrl V, ini juga positifnya di copy saja. Yang ini Ctrl C, Ctrl V. Nah ini sama, tapi tidak ada negatifnya kan. Jadi kalau kita translate nanti ini nol semua jadinya. Jadi ini positif semua nilainya. Ya, kalau kita translate maka di sini dia nilainya hampir nol ini ya. 10/9 walaupun negatif nggak masalah, ini nol. Karena ini 10/9, 10/8, ini 10 ini bisa dianggap sudah nol semua. Berarti ini kita tahu ini panjangnya 0,8 meter ya. Kemudian ini lebarnya itu diameternya adalah 0,24 meter. Yang tadi yang ini ya. Panjangnya 0,8 meter, 0,81, yang ini diameter ininya ya. Itu adalah 0,24. Nah, ini baru kita kembali ke proses tadi diinisialisasi pakai yang standar, inisialisasi ya. Kita ulangi lagi diinisialisasinya, maka kita buat mesh-nya. Nah, kalau ini sudah benar ya. Mana tadi boundary condition, pergi ke wall-nya, yang main wall dulu ya, wall utamanya ya. Kita ulangi lagi proses tadi, itu menghasilkan ini di mana aja ya, terserah. Yang penting ada tempat masuk aja. Ya, mau di sini juga bisa, terserah kalian ya. Mau pakai main wall-nya di sini atau mau di sini, yang penting ada tempat aja. Kalau diklik, oh ini nggak ada ya, dua ini berarti kesempatannya ya. Klik aja yang ini, main wall. Ya, nanti kalau kita apply, nanti muncul, nah ini ya, peak wall-nya. Nah, coba kita cek apakah betul peak wall-nya, kalian bisa buka pakai tagplot. Udah bisa. Ya. Nah, kalau kita buka pakai tagplot, jadi untuk ngecek dindingnya tadi, mesh main wall-nya, dinding utama tadi, tinggal di load data ya, peak wall centroid, di open, kemudian di 3D, kemudian ini ya ini mau langsung juga nggak apa-apa, sekitar aja. Ini kalian bisa lihat, lengkap. Kecuali dinding yang ini bolong. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini bolong ini sebelah sini karena memang ini dinding utamanya cuma ini kan. Ini sama ini, yang ini bolong karena ini di wall 1 kan, tempat injeksinya beda dinding. Ya, ini kalian bisa lihat ini bolong ya. Ini bolong ya. Ya kan? Kalau mau lihat lebih jelas pakai bulatan aja ya. Biar aja jadinya satu aja, coba lihat ini. Nah, ini kalian ini bolongan ya. Yang ini yang lengkap ini dindingnya sampai sini. Ya, sudah semua bisa. Kalau mau lihatnya pakai tagplot. Ya, coba lihat tagplot. Nah, ini mesh-nya untuk dam, jadi mesh dinding. Jadi kalau mau lihat, ini coba lihat caranya ya. Load data ya. Pakai yang peak wall centroid saja. Peak wall centroid gitu ya. Kemudian di open gitu ya. Ini kalau kita ambil saja yang baru ya. Nah, ini ya. Nah, kita buatnya nanti jangan X lain ya. Jangan lainnya 2D. Tapi yang 3D. Load data. Ketek load ada? Ada. Bukan seperti ini. Ini nanti di Cartesian. Dibuat 3D. Kerja skater. Kayak gini nggak? Sama ya, berarti ini kan bolong. Nah, itu baru mesh-nya yang wall 1 kan belum. Nah, kalian masukkan yang wall 1 ya. Jadi ini kita keluar aja. Nah, sekarang untuk ini wall ya. Nah, sekarang wall 1-nya yang mana ini ya? Kita mau buat mesh dindingnya. Pergi ke wall 1 ini. Wall 1 ini ya. Itu pakai libub saya ya? Oh iya, sama ya. Nah, ini pergi ke yang ini buat inletnya ya. Kita ambil saja apa namanya. Terserah kalian mau pakai peak wall juga boleh, mau pilih inlet juga boleh.
Atau kalau mau brick wall juga nggak masalah ya. Brick wallnya adalah dindingnya tetap, kan tetap gitu ya. Mau brick ini boleh, mau pakai dinding inlet boleh, tapi dinding inlet itu artinya kalau di dam dia tetap padat. Kalau di Florida apa PFD inlet itu berarti bolong kan. Kalau di dam dia tetap padat, karena kalau nggak dia keluar lewat inlet kan nggak mungkin. Ya kan, kalau keluar lewat inlet pasti keluarnya lewat outlet. Ya. Mau pakai inlet ini boleh, mau pakai brick wall boleh. Mau supaya sama kita ambil aja, ini nggak ada inlet nggak ada outlet, brick wall aja boleh ya. Kalian pakai brick wall ya. Kemudian jangan lupa ini tempat partikel masuk. Kasih yang kedua, ada particle injection. Nah, ini nggak kelihatan. Ini nggak bisa sampai ke bawah ini, karena layarnya terbatas. Gimana caranya? Bisa nggak ke sini? Tuh, nggak bisa juga. Gimana caranya? Kalau saya pakai apa? Eh, pakai apa namanya layar yang besar, bukan saya kalau pakai laptop ini nggak bisa kelihatan sampai ke bawah ini. Gimana caranya biar sampai ke bawah ini bisa di scrolling? Ada bisa nggak kalian scrolling sampai ke bawah sekali itu ada partikel dan bisa? Hah? Bisa? Saya nggak bisa ini karena gimana caranya ini? Ya sebentar. Oke, kembali ke sini. Ini gimana caranya ini? Biar sini saya nggak bisa sampai ke bawah. Ini nggak bisa diperkecil ya? Hah? Lainnya belum di-share zoom-nya. Gimana? Share print zoom-nya belum. Oh, saya udah. Belum zoom, belum baru zoom. Oh ini. Loh, ini? Oh iya iya iya. Iya. Ini ya. Ya. Oke, ini ya. Oke. Sharing dulu bisa. Ini ini mentok ini. Padahal ada lagi di bawahnya ini. Yang ininya. Iya. Dinaikkan begini. Nah, ini nggak mau. Ini layar saya kurang besar ini. Itu bisa ya? Ya layar saya apa namanya? Apa resolusinya? Apa ini? Saya cari tempat lain. Ada nggak di sini? Saya cari tempat lain aja. Oh, thermal nggak ada ya. Ini bolong semua ya. Nggak ada tempat lain. Di sini bisa nggak? Spesifisir. Nah, ini bisa ini. Saya cari di sini aja. Ah, ini bisa ini. Ah, ini ada. Ya, dia kalian aja ya. Maksudnya itu sebenarnya bisa sih, cuma monitor saya yang kurang. Ya, ini ya. Jadi dua, ya. UDF equal satu sama UDF particle injection inlet. Jadi dua, karena ini tempat dia masuk partikelnya. Ini untuk menjadikan dia mesh dinding. Itu beda fungsinya ya. Kalau kita apply, ya kita cek dulu ya. Ini kalian lihat ini berapa baiknya 1017 ya. 3225 nanti dia bergabung ke sini. Jadi lengkap jadi satu dinding ya totalnya. Ini 1017 ya, ingat aja yang pertama ya 1017. Jadi kalau kita klik apply, nanti kalian akan lihat di sini nambah 1085. Jadi yang dinding sini sudah bergabung dengan dinding semuanya. Nah, nanti juga ada ini tempat masuknya. Printout juga partikel tempat dia masuk injection inlet tadi. Jadi dua itu ada muncul file baru lagi namanya ini particle injection. Ada, bisa.
muncul. Muncul ya kalimatnya. Muncul, ada muncul ya. Oke, sudah selesai ya. Selesai. Dengan sudu. Sudunya adalah moving wall ya. Jadi yang sudu yang ini berarti ya. Ini klik di sini, cari moving wall-nya cuma satu ya, moving wall pertama aja nggak apa-apa. Oh jangan di sini, ini nggak bisa saya. Kalian nggak apa-apa dari sini ya. Saya harus dari sini ya karena nggak bisa ini. Nah ini cari yang moving wall satu aja, cuma satu kan, moving wall satu. Nih, moving wall satu di apply, oke, cek. Maka sudah ada moving wall di foldernya. Sudah ada. Nah, berarti ini proses membuat mesh untuk gamenya sudah selesai. Boleh keluar dari ANSYS-nya. ANSYS-nya kita mintain tolong cuma untuk buat mesh-nya aja. Buat mesh-nya. Jadi kalau mau ngecek totalnya ini dari Techforce kita cek semua apa namanya dinding-dindingnya kita bisa cek apakah sudah lengkap atau belum ya. Tinggal file, load data, Techforce-nya. Kemudian pick wall, centroid, ya, open, jadikan 3 dimensi. Kemudian buka lagi untuk yang moving wall tadi. Moving wall centroid aja ya, yang centroid aja, open, ya, di open ya, digabung, maksudnya digabung, di open. Jadi kalau kalian akan lihat sudah lengkap ini semuanya. Ini adalah mesh-nya untuk DEM. Nih, ya. Jadi DEM itu mesh-nya adalah solidnya dinding. Ini kalau mau ngelihat saja, mau ngecek aja. Ini kita mau ngecek aja ini. Ya, tahu kalau mau ini diganti ke skaternya biar lebih jelas ukurannya lebih kecil aja ya. Ukuran satu aja nah ini ya. Tuh ya. Oke. Berarti ini sudah selesai. Berarti kita bisa langsung ke proses. Kalau D, ya, D saja prosesnya D, maka kita proses packing. Jadi kita masukkan partikel ke dalamnya. Ya. Oke, kita sudah selesai ya. Ini udah nggak perlu lagi ini peluannya ya. Terus kita mau mulai proses packing. Berapa ukuran partikelnya? Jadi ini untuk mengatur sifat-sifat partikelnya ada di file particle property. Jumlah partikelnya katakanlah 13.000 katakanlah ya. Kemudian jumlah tipenya partikelnya cuma satu tipenya. Tipe itu ada dua ya. Bisa ukuran berbeda atau bentuk yang berbeda. Tapi kita anggap aja ukurannya sama semua, bentuknya sama semua. Bulat semua. Jadi satu aja tipenya. Ya, satu aja. Jadi 100% itu sama semua bentuk dan ukuran. Ini jumlah persentasenya. Jadi kalau nggak sama, ada ukuran yang nggak sama atau bentuk yang nggak sama, kalian buat berturut-turut. Ini ada berapa? Kalau ini ada 3, kalian buat 3 ini sampai ke sini. 3 lagi baris di bawahnya. Tapi ini kita cukup 1. Partikel sama nggak? Bentuk sama ukuran. Ada yang berbeda. Ya, maka nanti ada 2 itu jumlah tipenya ya. Panjangnya berapa? Ukuran partikelnya kita anggap saja 1 cm aja. Ya kita ini aja ya. Kita kan mau nyoba yang agak gede-gede dikit ya nggak apa-apa ya. Katakanlah kalau 11 saja ya. Biarinnya nggak banyak-banyak ya. 1,1 cm ya. Ini jangan banyak-banyak ya. Karena kita mau nyoba aja ya. Nanti kalau ininya running sebenarnya harus ini ya. Cukup representatif ya. Katakanlah jumlahnya adalah 10.000 aja ya. 10.000 ini ya. Nah ini densitasnya. Nah ini blockiness itu tadi N1 dan N2. Ini adalah N1 blockiness ini. Yang ini adalah N2. Ini ukuran partikel diameternya ya. Ini N1 dan N2. Yang tadi apa? N1 N2 tadi. Yang di sini tadi ya. Bentuknya tadi ya. Ini ya bentuknya. Mana tadi? Nah ini.
Kita ambil N12, N22, berarti dia bentuknya bola. Ya, jadi kita bentuknya hanya bola jadi ya. Ini bola berarti. Ya. Kemudian ini densitasnya berapa? Partikelnya 2.200 itu adalah untuk pasir. 2.200 sampai 2.500. Itu pasir itu biasanya segitu ya. Kemudian modulus Youngnya ini 10 juta ya. 10 juta ya. Normal ya. Kemudian ini Poisson rasionya 0,3 ya. Kemudian ini partikel modelnya, jadi saling tumbukan itu ada dua model. Ada linear, ada non-linear. Yang nomor 2 itu adalah, ini saya terangin ya. Kalian boleh tik di situ juga nggak apa-apa. Biar satu itu non-linear atau Hertzian, non-linear atau Hertzian, nama lainnya itu adalah model Hertzian. Hertzian. Kemudian kalau angka 2 itu adalah linear. Jadi kita pakai model linear aja ya. Kemudian ini ada gaya angkat. Jadi kalau misalnya partikelnya bola ketika dia ditiup dari sini, ini bola bulat ya. Artinya cuma ada gaya drag, ya. Tidak ada gaya angkat, ya. Ya kalau bola ya. Nah, tapi kalau partikelnya katakanlah bentuknya seperti ini, ketika dia didorong oleh gaya drag dia miring begini, ini ada gaya angkat gitu. Ya gaya angkat kalian boleh begini ya. Ya, ini saya posisinya gaya angkatnya seolah-olah ngangkatnya ke sini, gitu ya. Nah, ini ada gaya angkat. Nah, kalau dia bola, berarti tidak ada gaya angkat. Tapi kalau bentuknya lain, bentuknya bukan bola, kalian harus beri gaya angkat 0. Ada gaya angkatnya. Ya. Kalau ini kan bola, jadi 1. Jadi nggak ada gaya angkat. Nah, ini titik rotasinya. Titik blade tadi. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya adalah tadi sumbunya apa? Ini sumbunya apa? Yang ini nggak salah sumbu Y-nya ke atas ya. Y-nya ke atas ya. Kemudian Z-nya ke sini ya. Kemudian Z-nya ke sini ya. Kalau nggak salah tadi ya. Nah, bagaimana cara ngecek titik sumbunya? Sumbu dia berputar. Boleh buka di ANSYS, boleh buka di Tecplot. Nggak masalah ya. Kita buka di Tecplot aja ya, biar gampang ya. Yang sudah kita ini buka di Tecplot ya. Kemudian ke file, load data, dua-duanya dibuka ya. Yang peak wall tadi dinding diamnya sama moving wall ya, dua-duanya dibuka ya. Dibuka di Tecplot ya. Kemudian di 3D, kemudian di scatter tadi ini ya. Nih ya. Nah, kita mau cari ini kan ini ya, sumbu rotasinya, porosnya ya. Jadi kita ambil satu titik aja di mana saja, tapi yang jelas titiknya di tengah ini ya, tumbuhnya ya. Kalau sini terserah mau mana aja titiknya ya. Tapi kalau di sini ini tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini kan. Tapi kalau di sini mau naruh ke sini nggak masalah. Ya, mau taruh titiknya di sini, asal dia di tengah. Itu ya. Jadi yang ini kalau mau ngecek di kontur, dia lihatnya bukan di kontur tapi di data set info ya. Lihat di zone 1 ini yang dinding luarnya. Kita ini kan mau lihat porosnya ya. Jadi di yang bawahnya ini ya. Jadi yang zone 1-nya nggak kita aktifkan ini ya. Jadi zone 1 yang bawah aja ya. Ininya kita biar kelihatan lebih ini ya. Oh, ini padat ya. Nah, coba lihat ini adalah sumbu X. Nah, sumbu X itu adalah 0 sampai ini. Di sumbu X itu yang mana? Ini. Berarti dia bisa di mana saja asal ada di antara 0 sama 0,8. Jadi ini ada sumbu X ya. Anda cerah mau taruhnya di mana? Mau antara 0 sampai 0,8. Itu boleh ya. Jadi ini nggak masalah ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini yang nggak bisa macam-macam. Cuma satu ini ya. Coba kita lihat yang sumbu Y, ini sumbu Y di bawahnya ini ya. Yang ini, yang zone ini ya, kita lihat ya.
Ini ya. Nah, kemudian sumbu Y. Ini harus ada di tengah-tengah ini. Karena ini sumbu Y kan. Sumbu Y, berarti dia posisi ininya blade-nya kan, ini yang melingkarnya kan. Melingkar, dinding melingkarnya. Ini tengah-tengahnya ini. Antara ini Y-nya. Y-nya kan tengah-tengah ini sama tengah-tengah sini kan. Makanya yang ini tambah ini bagi dua. Ini tambah ini bagi dua, ini 0,12, 0, ini kira-kira 0,6-an. 0,06. Ya, 0,06. Jadi yang ini sumbunya adalah 0,06 berapa. Kalau mau presisinya ini tambah ini bagi dua. Ya. Untuk sumbu Z, lihat di sini. Nih. Berarti tengah-tengah antara ini dan ini. Jadi 0,18 ditambah 0,06 berarti 0,24 ya. 0,24 dibagi 2 kira-kira 0,12. Jadi di sini titik sumbunya adalah 0,12. Itu ya, jadi mencari titik sumbu rotasinya ya. Yang ini boleh terserah ini berapa aja, yang ini nggak boleh. Karena ini dia sumbu porosnya kan ngarah ke sumbu E ya. Muternya kemana? Ini muternya kemana? Ini sumbu F. Berarti muternya gimana? Gini ya, arah X-nya ya. Ini kan. Nah ini positifnya berarti begini ya. Mau kecepatannya berapa? Muternya berarti di arah X ini ya. Sumbunya muter arah X. Jangan salah. Nanti kalian begini, muternya jadi begini. Ya, itu muternya begini ya. Jadi dia ke arah sumbu X. Ya, berarti arah sumbu X-nya berapa? Mau ini X ya. Ini XYZ ini ya. Ini XYZ ini kalian cantumin aja di sini ya. Ini XYZ biar kalian nggak lupa gitu. XYZ semuanya ini. Nah ini kecepatan ininya putarannya. Yang ini 5,1 radian per second kira-kira sama dengan 50 rpm. Kalau kurang biasanya berapa? Ratusan. Berarti ini 10 aja ya. 10,1 ini kira-kira 100 dikali 0,98. 9,88. Jadi kalau 10,1 kali 0,98 kira-kira apa namanya 100 lah ya. Maaf 9,8. 1 radian per second sama dengan 9,8 rpm. Ya, saya lupa. Googling aja kalau lupa ya. Jadi manfaatkan sumbernya. Jadi 100 rpm berapa radian per second. Nah, tinggal di nah ini ya. 100 rpm radian per secondnya 10,47 ya, itulah 10 komaan lah ya. Jadi 10,47 ya, 10,5 lah ya. Dalam ini satuannya adalah radian per second, bukan rpm ya. Ini nggak ada intermittent, jadi muter terus satu arah itu ya. Kemudian time step-nya kita ambil ini 10/5 itu normal untuk den ya. Kalau untuk ukuran partikel yang segini boleh diperbesar. Karena ini ukuran partikel, makin besar ukuran partikel, time step-nya bisa diperbesar. Tapi kalau makin kecil ukuran partikel, time step-nya harus kecil juga. Nah, kalau ini ukurannya partikelnya 1,1 cm lumayan. Segini besar ya. Nah, ini boleh, ini mau ditingkatkan jadi 5 boleh, nggak apa-apa. Nah, ini adalah modulus yang untuk dinding. Dinding sama partikel mungkin beda materialnya. Dindingnya mungkin baja, ya, SS, yang material kan beda. Ya, nggak apa-apa kita samain aja biar simpel ya. Ininya juga, ini 1 juta, ini 0,3 sama dengan material partikelnya ya. Nah, ini kecepatan mula-mula. Jadi kita mau packing. Jadi packingnya dari mana? Ini ya. Dari dinding ini ya. Nah, ini posisi tegaknya sini. Maka arah gravitasinya kemana? Ini ya. Biar dia jatuh dulu. Sini. Ini gravitasinya itu dalam arah G kan. Ini 9,81 ya. Jadi kecepatannya ini kita ambil kecepatan dalam arah G ke bawah aja, langsung dia ke bawah. Jadi yang ini adalah XYZ ya kecepatannya. XYZ. Jadi yang ini kecepatannya min 0,1 arah Y. Karena ini adalah X, ini adalah Y, ini ada Z. Karena ada Y-nya ke atas, maka dia partikelnya jatuh ke bawah.
kecepatan awalnya mula-mula negatif. Nggak apa-apa. Atau kalau positif juga nggak apa-apa, karena jatuh juga karena ada gravitasi. Ya, karena ada gravitasi itu kecepatan awal aja. Initial velocity. Jadi supaya nggak ini banget, ya bolehlah kalian buat jangan terlalu besar, 0,05 aja. Jadi dia turun ke bawah, coba. Karena Y-nya positif ya. Ini posisinya ya. Nah, ini ya. Ini kita maunya dia begini kan posisi sebenarnya ya. Ah, begitu ya. Tuh ya. Pasti dia gravitasinya ke bawah. Jadi kalau kita masuk dari samping, dia harus jatuh ke bawah. Jangan jatuh ke atas. Kalau kalian gravitasinya ke atas, dia jatuhnya ke situ ya. Lucu jadinya ya. Jadi dia harus ke bawah. Jadi ininya dibuat negatif pada arah Y. Jadi dibuat negatif, jadi 0,05. Nah, ini adalah maksimum kecepatannya. Nah, ini tergantung material partikelnya. Ya. Semakin besar ini kecepatan ini untuk menghitung stiffness ya. Ini kalau kalian mau lihat coding aslinya seperti ini untuk Mach Pelo tadi. Itu untuk menghitung stiffness. Menghitung stiffness itu tahu kekakuan. Jadi Mach Pelo ini. Nah ini. Jadi kita mau menghitung stiffness-nya. Jadi lebih umum membuatnya semakin kecil akan semakin baik. Maksudnya secara simulasi lebih stabil. Ya, tipnya. Jadi jangan dipikirin, Pak, ini tipsnya materialnya kok beda dengan nggak masalah. Jadi yang kita lihat itu bukan deformasi ketika mereka tabrakan. Bukan deformasinya dia ini ya, karena tipsnya kekakuannya ya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana dia apa namanya istilahnya apa konservasi energinya ya konservasi energi berarti dia tabrak segini dia membal lagi ya. Kalau karet tipnya kan beda sama kalau bola baja kan beda kan tipnya nah, nggak masalah jadi yang ini kalian mau buat ini untuk menentukan ini kalau kecepatannya makin tinggi ya kecepatannya makin tinggi ya maksimumnya ini dalam meter per second ya ini dalam meter per second ini dalam meter per second ini makin tinggi, makanya tipenya makin besar, makanya dia jadi kayak bola baja gitu, langsung jor gitu. Jangan terlalu besar ya, buat dia kecil ya, supaya apa? Dia nabrak nggak terlalu jauh gitu ya. Jadi membalnya nggak terlalu jauh ya. Ya ambil aja dua juga boleh lah ya. Ini adalah friksi, jadi partikel itu punya friksi ya, jadi gaya geseknya ya, kemudian normalnya antara 0,3 0,4 kita pakai aja 0,4 ini friksi antara partikel dengan dinding kalau P dan W yang ini dumping jadi seperti kalian melempar bola tidak lagi kembali ke posisi semula kan? Ada lenting sempurna ada enggak itu ya jadi nanti bola itu mambalnya enggak setinggi awalnya ya, sini sampai dia berhenti kan begitu kan prinsipnya nanti dumpingnya berapa ya normal dampingnya kita ambil 0,4 ini koefisien restitusinya juga ya 0,9 dan terusnya normal aja nilainya ini adalah rolling itu kalau benda kena ini dinding tuh bisa semacam rolling tuh tahu kan berputar gitu ya nah ini gravitasi ini sudah sesuai ya RAJ ya nah baru setelah itu kita bisa running kalau sudah kita sesuaikan ini sudah ini 0,11 boleh kalian running untuk packing untuk packingnya. Oh ya satu lagi saya lupa. Ya, tapi saya kirim aja anak-anak biar nanti nggak lama. Jadi supaya lihat jelas antara partikel dengan dindingnya kan harus nyatu ya. Jangan-jangan partikel malah di luar ini kan. Nah, ini harus kalian buat juga dinding dalam bentuk apa namanya? Di sini ada wall nggak? Nggak ada ya. Nah, saya buat dulu dindingnya ya. Ya buat peluangnya dulu ya. Nggak usah nanti saya kirim aja. Supaya nanti dindingnya kelihatan di plotnya antara partikel seperti gambar tadi yang gambar di sini. Nah ini, nah, posisi partikelnya kan tepat di dalam. Ya, biar kelihatan ini harus dindingnya dua-duanya ada ya. Jadi bagaimana caranya ini aja ya.
tadi ya, file read mesh tadi, mesh yang bladed mixer ini ya. Gampang, bladed mixer, kemudian jangan lupa di nolin dulu tadi ya, di scale-nya ya, di transform, masih loading deh. Oke, di transform ya, di translate jangan lupa di nolin lagi dulu ya. Ini Ctrl V, kecil, Ctrl V, 0, ya. Ini Ctrl C, translate di nolin dulu. Nah, inisialisasi ya, caranya gitu aja, inisialisasi. Kemudian export ke template. File, file, export ke solution data ke template. Dari template di sini, ada template ya. Nah, ini supaya kita bisa nampilin gambarnya nanti. Nah, dalam template nanti kita bisa ngambil. Nah, kita kasih saja. Oh, ini rotary drum ya. Oh ya, bladed mixer. Tadi saya buka bladed mixer kan? Ya, bladed mixer ya. Namanya kita ambil aja wall ya, dinding. Oke, ya, oke ya. Supaya apa nanti ketika kita mau jalan animasinya nanti kelihatan ya. Nah, nanti ada file wall-nya ini ya. Ini. Loh, wall-nya nggak ada. Oh, ini tutorial dan bladed mixer ya. Ah, ini ya. Saya kirim aja ya. Saya kirim wall. Nah, ini. Setelah itu berita apa namanya? Running, packing dulu. Kita lihat packingnya ya. Oke, packing tadi ya. Jadi jangan harus double lagi. Ini udah packingnya udah aktif ya. Ya, langsung saja langsung running pakai ini. Double klik ya, double klik. Jadi double klik. Ini kita sudah mulai running untuk packing. Ini kalian lihat ini packing. Jumlah partikelnya berapa tadi? 10.000. Ukurannya 0,11 ya, di 1,1 cm ya. 0,011, 0,011 semua. Bentuknya apa? Bola. Aspek rasianya 1 ya. Jadi bola itu ya sama semua ukurannya. Karena dia bentuk bola kan. Yang arah X, Y, Z-nya sama semua. Densitasnya berapa? 2.200. Tadi modul sinyalnya berapa? 1 juta. Ini 0,39. Nah, ini time tab-nya tadi 0,0005 tadi ya. Nah, ini adalah time tab kritikal. Jadi kalian nggak boleh kurang dari ini. Nah, ini udah mulai dia running. Nah, kalau mau lihat, ya kalau mau lihat posisi dia packing, ini ya, ini posisi dia packing, kita bisa cek di tag plot. Jadi buka tadi yang dinding tadi, wall tadi. Double klik, wall, ini sudah running nih ya, packingnya. Tunggu sampai dia diam semua di bawah ya. Sejumlah berapa gitu ya, nanti ya. Nah, ini kita buka ininya, ininya. Ini ya yang dari ini transluent ini kita akan kelihatan ini ya, yang apa yang dari anci tadi ya, kita sesuaikan aja posisinya kan di atas ya. Nah, kita masukkan tadi. Nah, sebelum ini harus disamakan ya. ANSYS dia bikin koordinatnya itu koordinat X, koordinat Y, koordinat Z. Dem saya itu kepanjangan ini. Saya pakai X, Y, Z aja. Jadi ini dihapus dulu biar sama dengan dem saya. Dihapus di tag plotnya, dihapus biar sama-sama X, Y, Z ya. Nanti kita gabung dengan data tadi. Datanya ada berapa macam. Ini datanya sudah mulai muncul. Namanya apa tadi? Nama filenya di control parent tadi. Namanya apa? Ini bladed namanya. Tadi bladed itu adalah datanya. Nah, kalian bisa lihat nih ada bladed F, ada bladed P, 2 ya. Jadi yang ini bladed ini F itu adalah menghitung gaya antar partikel. P ini adalah kecepatan dan posisi partikel. Dan kita akan coba gabungkan dengan ini, kita akan bisa lihat ya
apa namanya, kita gabung aja dengan file load data, digabung dengan data ini, kita ambil yang dua ini, yang mana? SRP aja ya, yang arah apa kecepatannya ya. Kita open, ya. Kita open, jangan di replace ya, biar dia bergabung ya. Add all aja, jadi nanti XYZ nih sama kan? Nah, data dem itu XYZ punya saya nggak mau pakai itu kepanjangan punya, saya menyesuaikan aja, satu antis menyesuaikan saya, itu aja ya. Oke, ya nanti ini skaternya skater itu kan untuk yang titik poin ya. Jadi yang ini nggak usah pakai skater karena sudah ada shade. Ini shade-nya kan kelihatan nih gambarnya ya. Jadi yang ini skaternya ini nggak perlu pakai skater ya, dihilangin skaternya. Jadi skaternya itu no, jadi tidak nggak kelihatan skater. Nah ini yang kita mau lihat ya. Ini sudah ada tiga data ya, satu, dua, tiga. Kalian bisa lihat di sini ada tiga data, ya. Satu, dua, tiga. Tidak ada tiga data yang muncul, mana ini setiap ini disimpan. Ya, kalian bisa lihat nanti yang ini dulu, yang ini kita buat partikelnya karena bentuknya bola ya, kita bola aja, sphere, kemudian katakanlah satu ya, kemudian ini kita warnanya warna apa nih, bagusnya ini merah juga ya, nggak apa-apa, terserah, warna merah juga boleh. Nah kita mau nampilin yang ini dulu, yang detik, 0 detik ya, waktu baru mulai awal-awal. Ini setelah 0,1 detik, ini setelah 0, dia berapa detik? 0,2 detik. Nah, data stepnya berapa? 2000 kali. Tadi ya, di kontrol parent. Setiap 2000 kali ya. 2000 kali iterasi. Ya kan? Time stepnya berapa? 0, ini. Jadi setiap berapa detik dia nyimpan? 2000 kali ini. Jadi setiap 0,01 ya. 2000 kali ini. 2000, 0,1 ya. 2000 kali 5 kali 10 kali 5. Berapa tuh? 0,1 ya. 0,1. Jadi dia setiap nyimpan datanya itu adalah setiap 0,1 ya. Jadi kalau kalian lihat di sini datanya adalah 0,1, 0,2 gitu ya, dari 0 ini ya. 0, 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa cek ini kalau mau nampilin ininya ini. Kalian bisa lihat posisi awal mula-mula. Jadi kita masuknya dari samping. Dari samping seperti ini. Jadi ya dia apa namanya? Karena dari samping dia nggak menurun sampai sini ya. Tuh gitu ya. Ini ya. Nah, setelah detik ke 0,1 dia lihat posisinya sudah begini ya, tapi dia tidak akan dia akan menabrak itu ya. Kemudian dia setelah 0,2, nah ini, nah, biarkan dia turun. Dari mana kita tahu dia sudah selesai? Ini adalah kontaknya ini sudah tidak berubah lagi nilainya. Jadi ini jumlah kontak partikelnya. Kalau sudah sama semua, berarti sudah diam partikelnya. Posisi sudah diam. Jadi kita tunggu aja sudah dapat 4 data ya, dan seterusnya. Ini tinggal ditunggu. Nanti dia seperti ini, nanti kalian bisa lihat di Word tadi mana? Di Word tadi ya, tutorialnya ini. Nah, ini kira-kira setelah beberapa lama packingnya, ya kira-kira nanti akan seperti ini. Dia akan turun semua ke bawah. Ini sama semua ya, ini sudah saya sediakan juga, ini mulai packing. Nah ini, dia akan turun semua ke bawah. Baru kemudian kita aktifkan dia putarnya. Jadi proses pertama packing, proses kedua baru kita putar. Tunggu dia sampai turun ke bawah semua ini ya. Seperti ini ya. Ada pertanyaan? Bisa? Dicoba? Dicoba. Gampang ya. Ini sepertinya aja susah, gampang. Ya. Ini yang sebenarnya lebih cocok ke Ipung ya, Mas Ipung ya. Nanti yang CFD DEM kita akan coba. Ini kalian sampai jam berapa misalnya? Debat. Iya. Ya, kita istirahat dulu aja buat makan. Kira-kira sama Soma kembali lagi jam
satu aja. Ya. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Ini cara ini nampilinnya caranya. Ini sih Pak, nanti misalnya di detik satu udah berhenti gitu Pak. Terus baru kita putar si Ya, baru kita aktifkan jadi budak kita putar. Ini kan belum diputar. Ini baru kita masukkan partikel. matiin dulu Pak, tutup running. Ini nanti. Jadi setelah selesai. Nah, saya ada file yang sudah selesainya. Jadi kita anggap aja sudah selesai ya. Ini sudah berapa detik nih? Ya, udah 0,4 detik. Ini kalau mau lihat detiknya ya. Ini 0,005 detik. Ya, ini saturasi yang pertama. Ini berarti ini detik 0,1 nih ya. Ini 0,2 ya. 0,3 ya. 0,4. Berarti 0,4 detik sampai ke saya kira-kira 1 detik waktu itu sudah selesai dia. Ini ya. Nah, kalau sudah selesai, katakanlah dia sudah selesai turun semua ke bawah ya. Kita katakan aja, tambahin aja datanya. Data delete June ini atau kita buka baru ya datanya ya. June delete. Oke. Kita ambil data sama data yang baru ya. Data belum tadi kita pengen tahu udah sampai di mana dia turunnya ya. Warnanya merah, biru terserah, mau hijau juga boleh ya. Ini jangan diaktifin, jadi di detik pertama dulu diaktifin ya. Kemudian kita scatter. Scatternya lupa. Iya. Kemudian dia setelah detik ke 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nah, kalau sudah selesai, kita anggap sudah selesai ya. Kita ada selesai, berarti yang ini kan kita nggak butuh datanya. Ini ya packing kita nggak butuh, itu belum mulai prosesnya. Kita kan butuh yang mau diputar datanya. Nah, yang kita ambil data packing itu apa? Ini. Kalau itu dari data, ini yang penting. Jadi ini data akhir packing. Jadi ini kan ini sama ininya waktunya nanti sama jam 12.16. Jadi selalu dia update, selalu dia update. Ini yang mau kita ambil. Jadi data setelah dia dibawa semua, posisinya di mana, kecepatannya berapa, partikelnya, dan juga ini yang kita mau ambil. Nah ini, kalau untuk CFD-DEM sama ini. Dan dua data ini, kalau CFD-DEM. Kalau ini data untuk DEM-nya yang terakhir, yang ini untuk yang kita data DEM itu yang mau diberikan ke klien. Ini, jadi yang dua ini. Nah setelah itu bagaimana kita mengaktifkan setelah ini, maka tinggal pergi lagi ke kontrol induknya ya, ini diaktifkan, putarannya diaktifkan, aktifkannya di sini, di movingnya jadikan 0. Kemudian intermittennya nggak usah, satu arah aja. Kemudian packingnya dijadikan 1. Kita nggak packing lagi, sudah selesai packing ya, jadikan nggak aktif. Kemudian ini baca data terakhir dari packing tadi. Ini jadi baca 0, buat jadi 0. Jadi dia akan membaca data yang ini, data terakhir posisinya di mana. Sama ini 0 juga. Jadi ini kita continue from packing. Jadi langsung dari packing. Jadi yang dua ini kita buat 0. Ini kalau kasusnya terserah. Ini yang penting dua-duanya 0. Yang ini packingnya ini jadi 0. Kita aktifkan. Nanti dia akan muter. Nah, di tasip katakanlah ini sudah selesai ya. Kita anggap aja sudah selesai ya. Biarin aja dia gantung-gantung ada yang masih di situ ya. Kita anggap aja sudah selesai ya. Kalau udah ini sudah ini katakanlah kita anggap selesai ya. Ini kalian mau stop boleh di Ctrl C aja. Sudah selesai. Nah ini yang kita mau ambil ya datanya. Yang ini packingnya serah kalau kalian
ya, pengen tampil menarik, ini mau pengen dibuat animasinya, monggo. Tapi kalau nggak butuh ya dihapus saja. Sudah selesai data packingnya, hapus. Kita nggak butuh data packing. Yang kita mau analisa adalah ketika kita sudah running. Jangan lupa ini data air packing, jangan lupa dibuat backupnya. Seperti nanti ada kesalahan ya, kalau harus mengulangi nggak perlu lagi packing, sudah ada datanya. Ya. Demikian pula ini, kalian harus buat sama untuk CFD buat backup, ya, buat backup ya. Jadi dua data ini harus dibuat backupnya, ya. Ini. Nah, setelah itu baru nanti tadi ya, ini ya, 0, packingnya 1, udah nggak lagi packing, continue, yang lainnya nggak ada kontribusi. Nah, ini baru aktifkan erosinya. Erosi ada 2 model di DEM saya. Boleh pakai PINI, boleh pakai OKA. Ya, ini OKA-nya baru saya masukkan. Baru sebelumnya pakai PINI. Itu OKA lebih panjang persamaannya ya. Makanya di OKA di sini bagaimana memasukkan model OKA itu ada di erosi parameter. Erosion parameter. Nah, ini model OKA. Ini adalah kekerasan material dinding. Ini dalam Pascal ya, biasanya dalam HV ya. HV itu berapa kali itu ya. Nah, ini jadikan Pascal. Misalnya 2,300 HP itu sama dengan berapa gigapascal dijadikan Pascal. Ini jadi Pascal ya, ini ya, satuannya Pascal. Kalau yang ini di ini ya, kalian boleh atur-atur aja ini, biar nggak ini. Boleh kalian tulis macam-macam. Tapi jangan di sini. Yang ini cuma buat komen, jadi ini biar nggak lupa ini dalam Pascal. Nah, ini parameter untuk OK. Ambil, share. Oke, udah ya. Oke. Apa tadi? Ini ya, horizon parameter ya. Ini ada horizon parameter ya. Jadi ini parameter OK ya. Jadi persamaan OK itu kalau mau lihat di situ ada di altair juga ada ya, di altair di dem OK erosion model ya, model. Ini ada di altair kalau nggak salah. Nah, ini altair yang ngambilnya dari altair sama dari papernya ini. Ini saya share juga ya. Papernya OK itu ada erosion ini OK 2. Saya share aja ya. Ini mana tadi? Erosion. Nah, itu ada, silakan dicek di situ parameter-parameternya ya. Itu ya. Kalian boleh cek yang ini mau nyari parameter-parameternya ya. Cuma saya edit dari punya alter tadi ya. Biar nanti satuannya agak beda dikit ya. Nah, ini persamaannya apa ya. Jadi kalau numbuk ini agak apa hardnessnya kayak uji kekerasan ya. Ya, oke. Picker gitu ya. Nah, ini apa ada ini nilainya adalah ini ya. Nah, ini berapa kalau ini pakai alter dem ini. Nah, ini adalah nilai kalau kita pakai carbon tail. Nah, ya, 3 ini ya. Itu carbon tail. Nah, kalau picker hardnessnya itu saya dapatnya segini Pascal ya. Dalam Pascal. Kalau ini dalam HP. Dalam GPA. Kalian boleh saja diganti nih. Ya. Kalau untuk pakai mau carbon steel, material ininya, material apa, atau sesuaikan material sudutnya juga. Material sudutnya apa terbuat dari apa ya?
Nah, ini picker hardness-nya segini. Kemudian dapat dari mana min 0,12? Ini adalah ini min 0,12 dari paper yang OKA tadi. Dari Jepang ya. Kalau nggak salah di sini ada tabelnya. Ah, ini dia. Ini untuk pasir silika ya. Jadi pasir silika satu dan dua itu apa bedanya saya nggak begitu ini lupa ya. Nah ini jadi yang kalian tinggal ubah saja di sini kalau mau mengubah nilainya untuk erosinya ya. Nah, ini ya. Oh, kurang kurang pendek. Nah ini 65 yang ini ya. 0,12 yang ini. Yang ini 2,3 kali kekerasan ini jadikan ini apa Pascal pangkat ini. Saya langsung aja ini 2,3 kali HP kali pangkat 0,038. Jadi ini yang ini, nilai yang ini adalah yang ini. Support oka parameter. Parameter yang keempat 1, 2, 3, 4 ini. Ini 0,19. Ini 104. Ini saya jadikan meter ya. 3,26 jadi 3,26 kali 10 makan 6. Itu untuk oka. Nanti kita akan kelihatan jelas di mana erosinya. Kita bisa pakai ini Fluent atau bisa pakai Teflon. Kita melihat ini. Jadi ini bisa kita lihat sama seperti itu dan kita bisa lihat sudunya. Paling banyak kena apa, abrasi itu area mana gitu di sudunya bisa menyebabkan dia patah. Nah kalau mau diganti silahkan aja. Ini partikel pasir 1 dan 2 dia saya nggak baca ini 1, 2 jenisnya apa. Tapi kalau kalian mau ini ya monggo aja. Cuma bedanya di sini aja ya 65 satu lagi cuma 50 ini sama semua kan. Ya kan di sini tuh pasir semua. Yang ini lain itu pasir ya. Di lain untuk pasir. Kemudian itu pakai apa itu materialnya Apa ini? di sana? Pasir putih. Nanti coba aja dicek ini parameter untuk OK-nya. Ya, kalau enggak ya disamain aja dengan pasir juga nggak apa-apa. Karena yang penting itu bukan ini, tapi kita mau lihat posisi di mana yang paling kena erosi gitu ya. Beban. Ya, materialnya sih bisa gampang aja, materialnya bisa apa aja kan. Tapi yang jelas pasti ada satu atau beberapa tempat yang memang dia rawan. Sama seperti yang band 90. Ini ya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya sudah, berarti kita boleh langsung running. Ini ya. Udah semua ya. Ini sudah dibuat backupnya ya. Ini sudah dibuat ini backupnya. Ini boleh kalian hapus atau enggak. Ini yang penting ini sudah dibuat backupnya. Ininya sudah satu ya ini apa kecepatan putarnya berapa diaturnya di sini tadi ya. Particle properties tadi ya. Particle property. Ini kecepatan putarnya 100 rpm ya. 100 rpm ya. Nah ini langsung aja bisa di running. Running mana running. Nah ini dia. Oke. Nah ini udah dia mulai nanti ada dia akan melihat. Nah ini sudah timbul kata-kata ini. Jadi simulasi. Tadi namanya packing. Ini baru simulasi beneran. Kemudian berapa kecepatan boundary movingnya? Ini 10,5 radian per second atau 100 rpm. Dalam arah mana? Dalam arah X tadi. Ya. Interpretannya ada nggak? Enggak. Ya. Nah ini baru dia mulai ini. Terserah mau sampai berapa? Yang jelas lihat kalau sudah jelas di mana posisi yang erosinya sudah jelas sudah berhenti aja simulasinya. Nggak usah sampai ini. Ya nggak akan selesai bertahun-tahun kan kalau mau diteruskan ya. Yang penting sudah terjelas. Nanti kalau mau ini saya ajarin bagaimana membuat datanya ada ya, datanya ada. Data erosinya itu tersimpan di bentar. Ada dua ya, kalian bisa lihat di ANSYS atau di Teflon. Sebentar, mana Teflon? Apa namanya saya lupa. Bentar, saya cek dulu. Ya biasa ya, ini yang bikinnya sendiri jadi nggak banyak hafal ininya di apa nama filenya kalau saya simpan erosi. Erosion saya simpan nggak erosion mode simpannya di mana? Nah ini ya yang ini
impact ini kalau kita pakai Oka ini, kalau pakai Vini ini. Kalau mau memodelkan juga boleh. Mana yang lebih bagus antara Vini sama Oka kan? Bisa juga kan? Operational right 31 error format ini right 101 101 oh bukan mana ini erosion ini dalam bentuk template apa nama filenya STR16 coba STR16 apa namanya STR16 dari sini STR16 ini erosion namanya awal pangkalnya erosion ini data ini bisa dibuka di template erosion mana pangkalnya erosion blended meter ya erosion ini ya ini yang kalau data demnya kan blade ya tadi kita buat namanya bladed ya ya kan bladed ya tadi nama yang dikontrol parent tadi ini untuk data ini terserah ini mau nama apapun boleh ya kalian ganti aja bladed terserah ini namanya bladed itu untuk menunjukkan oh, interaksi partikel dengan dinding atau partikel gitu ya ini bladed kalau untuk membuat erosi dalam bentuk template ini ada di erosion nah ini data untuk nah ini erosi yang pertama itu erosi dengan dinding utama. Jadi ada pasti dinding juga kena ya dinding utamanya. Yang ini adalah erosi dengan sudutnya. Ini datanya ini erosinya ini. Data-datanya ini. Ini kita bisa lihat nanti di tablet. Kalau yang ini kan karena nilainya masih kecil sekali, mana baru awal ya. Ini belum terlihat jelas ya. Tapi nanti kalau mau lihat juga boleh ya. Caranya gimana? Tadi dinding tadi ini kan sudah dibuat dalam bentuk dinding ya. Ini dindingnya ini ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini saya cek dulu. Kalau ini ya. Ini baru belum berapa apa ya ini ya. Belum apa-apa ya. Ini baru iterasi pertama ini. Jangan lebih lambat. Wajar ya. Dia muter. Udah mulai muter. Jadi yang sampai iterasinya setiap 2000 dia simpan. Setiap 2000 nanti kita dapat data pertama. Nanti boleh. Kita bisa lihat nggak ini. Kalau yang ini ya, belum ada ini erosinya. Baru baru bergerak itu ya. Jadi lihat dulu beberapa lama, nah, kelihatan nggak pola erosi konturnya, yang mana yang ini. Kemudian koneksikan dengan gaya partikel numbuk atau menggeseknya. Itu nanti yang analisa itu bagus nanti jadi paper. Sama ini erosi juga. Erosi ini apa namanya rejim itu, flow rejim. Keren gitu paper. Belum pernah ada ini. Nah, saya yakin bakal bagus ya. Tuh, jadi ini cara runningnya. Nah, tapi yang ini buat dem saja ya. Setelah zuhur nanti kita akan coba siap di dem. Nanti dicoba aja di rumah ya. Nanti setelah zuhur aja ya. Sambil dulu. Ada lagi pertanyaan? Ada. Saya tadi ada istri saya mau makan di mana dia sih. Nah, ini di proses lain. Stop dulu.